Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Nah, gimana nih liburan kemarin? Banyak hari liburnya ya, hari Senin, Kamis, dan Jumat. Nah, hari ini kita mulai kembali KBM seperti biasa. Silakan dibuka buku modulnya yang diberikan dari sekolah. Kita buka halaman 41, yaitu judulnya Standar Penampilan Diri. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena yaitu kita berhadapan dengan pasien. Nah, kalau berhadapan dengan pasien, kita tentunya harus memperhatikan penampilan diri kita. Tidak banyak materi di bab 4 ini, hanya beberapa saja, tapi perlunya kita ulas ya. Standar penampilan diri. Halaman 41, penampilan diri itu adalah hal kecil tetapi jika dilaksanakan dapat membawa kesan-kesan indah yang membangun jati diri dalam pekerjaan, pergaulan, dan komunikasi interpersonal. Sementara komunikasi interpersonal itu adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara pengirim dan penerima baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, karena penampilan diri merupakan hal kecil, orang seperti menyepelekan dan melalaikannya. Akibatnya, hal kecil ini dapat menyebabkan jatuhnya citra diri dan reputasi seseorang. Jadi penting sekali seorang asisten tenaga kesehatan atau asisten apoteker atau apoteker sendiri itu perlu memperhatikan penampilan diri karena emang kita harus meyakinkan di depan pasien. Makanya ada bab pembelajaran seperti ini. Jangan sampai ketika kita menyerahkan obat, pasien tidak percaya akan obat yang kita berikan karena dilihat dari penampilan kita yang tidak meyakinkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Lanjut ya. Hakikat dan pentingnya penampilan serasi. Itu dibuka halaman 42, ada beberapa yang perlu kalian simak. Yang pertama adalah bersolek dan berhias sewajarnya, nggak usah menor-menor, nggak usah yang berlebihan, cukup yang sepantasnya dan enak dilihat atau enak dipandang saja. Yang kedua adalah berbusana secara rapi, ya jelas harus dilihat kalian sedang ada di mana, ya berarti menyesuaikan tempat kalian ya. Nah, lanjut yang ketiga adalah ukuran ketampanan dan kecantikan. Maksudnya adalah ini standar saja. Ya, jangan merasa lebih cantik, jangan merasa lebih tampan, jadinya terlihat lebih sombong di hadapan pasien atau terlihat lebih serba tahu gitu ya. Jadi terlihat biasa saja tapi meyakinkan ke pasiennya. Ya. Kepribadian. Kepribadian itu sendiri adalah halaman 44. Seseorang selain dibentuk oleh faktor dalam pembawaan tetapi juga faktor dari luar atau lingkungan. Namun pada dasarnya kepribadian itu merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia secara umum yang tercermin dari ucapan dan perbuatannya. Ya, jelas ya, kepribadian adalah gambaran sikap dan perilaku manusia secara umum yang tercermin dari ucapan dan perbuatannya. Kemudian ciri-ciri kepribadian yang baik, lanjut aja di halaman 45, ada pengendalian diri. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Kalau misalnya kita berhadapan dengan pasien dengan banyaknya pertanyaan atau si pasien itu kritis, kita harus sabar dan menjelaskan satu-satu pertanyaan dia, menjawab satu-satu apa yang dia ingin ketahui gitu loh, kalau misalnya memang kita menguasai materinya. Yang kedua, menjalankan ajaran agama. Ketiga, menyesuaikan perilaku dengan adat istiadat yang berlaku. Keempat, mendatangkan kebahagiaan. Maksudnya mendatangkan kebahagiaan adalah mendatangkan kenyamanan. Kita harus membuat pasien tuh nyaman dengan kita dengan penjelasan yang kita jabarkan. Kelima, mengendalikan perilaku diri atas dasar intuisi. Nah, ini sama dengan pengendalian diri. Yang keenam, mengikuti hukum evolusi. Apa sih maksudnya? Segala sesuatu mengalami evolusi atau berkembang ke arah kesempurnaan. Kepribadian juga tumbuh secara berkesinambungan dari kepribadian yang sederhana menuju kepribadian yang ideal. Mengikuti hukum evolusi udah, disertai niat yang baik. Halaman selanjutnya halaman 46, disertai dengan niat yang baik.
Faktor yang membentuk kepribadian. Ada faktor biologis, ada faktor kultural, ada faktor keluarga, ada faktor lingkungan sosial. Jadi ada 4 faktor. Kalian bisa baca atau kalian bisa pahami di halaman 46. Lanjut, ada tipe kepribadian. Tipe kepribadian itu ada sanguin, yaitu ciri-cirinya halaman 47, selalu bersikap optimis, tampak selalu gembira, terus terang, suka bersahabat, suka mendominasi, suka membesar-besarkan, mudah tersinggung. Nah, ini ciri-ciri yang emang agak negatif. Yang kedua, kolerik itu disiplin, berkemauan keras, berani mengambil keputusan, suka berdebat atau adu otak. Yang ketiga, melankoli itu pemikir dia, tekun dalam bidang yang diminati, sistematis, kreatif. Keempat, itu pragmatik, penuh pertimbangan, lebih suka menonton daripada melakukan pekerjaan. Kalem, suka diajak bicara. Kelima, tipe keras hati dan perasa. Keras hati adalah tipe kepribadian tegas, memegang prinsip, berpribadian kuat, sanggup melaksanakan semua pekerjaan. Terakhir, tipe penurut dan kreatif. Dia orangnya penurut dan juga kreatif. Ya. Nah, selanjutnya di halaman 48, 49 dan sampai dengan halaman 52 itu tentang kekuatan kepribadian. Sebenarnya lebih ke dalam pribadi kita ya. Kalian bisa baca saja. Ini tidak terlalu banyak yang harus dijelaskan karena memang menyangkut dengan pribadi kita. Oke, mungkin itu saja bagi pertemuan kita kali ini atau pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.